Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Desa Benculuk, Kecamatan Ceruring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua jejak sejarah kereta api di Benculuk, Banyuwangi ini, berupa stasiun Benculuk yang masih ada dan bisa kita lihat jejak sejarahnya. Maka dari itu saya akan membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di Desa Benculuk ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, beginilah suasana di Desa Benculuk di pagi hari. Suasana di sini itu sangat begitu sejuk sekali, meskipun sinar matahari di sana itu sangat terik sekali, tapi di sini sangat sejuk dan damai. Itu adalah suatu kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan para penonton setia channel YouTube ini. Kita harus jaga kedamaian di negara Republik Indonesia ini agar negara Republik Indonesia ini semakin hari semakin disegani di dunia ini, teman-teman. Ya, pada zaman kolonial Belanda dahulu, teman-teman, di Benculuk itu terdapat jalur kereta api yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspoorwegen pada tahun 1922 yang terhubung dengan stasiun Rogojampi yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Salah satu bukti otentik bahwa di Desa Benculuk ini terdapat jaringan rel kereta api, yakni di sini terdapat sebuah stasiun kereta api Benculuk yang masih bisa kita telusuri jejak sejarahnya. Tentunya pemandangannya di sini sangat begitu luar biasa indah mempesona. Nah, di sini saya menemukan sebuah wesel yang masih tersisa di tempat ini. Ini adalah wesel untuk sebagai tuas penggerak perpindahan jalur pada zaman dahulu ketika jalur kereta api ini itu masih aktif dari Rogojampi menuju ke Benculuk, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Weselnya masih ada dan stasiun Benculuk saat ini menjadi kompleks pertokoan Maju Jaya yang terletak di sekitar pasar Benculuk, teman-teman. Terlihat ini ada gudang-gudangnya, teman-teman. Nah, stasiunnya itu ada di sini. Nampaknya di atas itu kan ada atap kayak bentuk kanopi. Nah, itu nampaknya itu dulu atap peron dari stasiun Benculuk ini, teman-teman. Saya juga menemukan suatu artefak peninggalan sejarah kereta api Rogojampi Benculuk, yakni sebuah jalur kereta api yang timbul di sini, teman-teman. Nah, di bawah ini adalah jalur kereta apinya yang bisa kita lacak keberadaannya. Banyak jalurnya, teman-teman. Dan di sana adalah kawasan perhutani Benculuk, teman-teman. Jadi dulu latar belakang pembangunan jalur kereta api dari Rogojampi menuju ke Benculuk yang selesai tuntas pada tahun 1922, yakni untuk mengangkut kayu jati, dan kayu jati kemudian dikirim ke seluruh penjuru dunia menggunakan moda transportasi dan diekspor menggunakan kapal feri di pelabuhan Banyuwangi, teman-teman. Tentunya kayu jati yang diambil di sini itu juga dipergunakan untuk bahan bakar lokomotif uap pada saat jalur kereta api ini tuh masih aktif dahulu, teman-teman.
Yuk kita lihat peninggalan lainnya di Benculuk ini teman-teman. Saya tentunya dalam menjadikan konten persembahan dari saya ini, saya akan mengajak untuk jalan-jalan teman-teman. Jadi kompleks stasiunnya itu sudah dipergunakan sebagai toko bangunan maju jaya. Dan di sekitar kompleks stasiun Benculuk ini juga terdapat peninggalan berupa tandon air yang masih tersisa di tempat ini, teman-teman. Ini terletak tak jauh dari kompleks stasiun Benculuk. Sudah padat perkampungan di sini. Nah, di depan itu teman-teman ada tandon air peninggalan dari perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda, Staatspoorwegen, yang masih tersisa beserta dengan tangkinya di atas itu teman-teman. Arsitekturnya luar biasa. Pelengkungannya ini teman-teman itu kentara banget bahwasanya ini peninggalan dari masa kolonial Belanda dahulu teman-teman. Pipanya masih ada. Nah, ini bagian dalam dari tandon air peninggalan masa kolonial Belanda. Oh iya, jarak dari stasiun Logojampi menuju ke arah checkpoint terakhir, yakni stasiun Benculuk sebagai stasiun terminus lintas Logojampi Benculuk, itu sekitar 18 km. Luar biasa sekali. Jadi disinilah titik terminus perjalanan kereta api dari Logojampi ke Benculuk, dan jika kita mengarah ke arah sana itu nanti menuju ke arah stasiun Logojampi. Namun sayang karena kalah dengan moda transportasi lainnya dan okupansi penumpang kereta api pada zaman itu menurun, maka pada tahun 1976 silam jalur kereta api Logojampi ke Benculuk dinonaktifkan oleh perusahaan perkeretaapian Negara Republik Indonesia, yakni PJKA. Sayangnya dimatikan, padahal kalau diaktifkan kembali kan bisa mendukung pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, karena di Benculuk ini terdapat suatu objek wisata yang terkenal di mancanegara, yakni Dejawatan Benculuk, yang masuk ke dalam kompleks perhutani Benculuk. Di sana itu adalah objek wisatanya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua mengenai jejak sejarah kereta api di Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ini teman-teman. Adapun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya. Pesan dari saya, tetap terus lestarikan sejarah bangsa Indonesia ini agar nantinya bermanfaat bagi generasi penerus bangsa Indonesia teman-teman. Dan tetap terus waspada jalan, keluarga Anda menuju rumah, serta jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan juga
serta selalu senantiasa berdoa setiap saat, karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Tetap terus cinta negara Republik Indonesia ini dimanapun kita berada, dan tetap terus kibarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru dunia agar dunia tahu bahwasanya negara Indonesia tercinta ini adalah negara yang begitu luar biasa, teman-teman. Terakhir dari saya Julius Kristianto dari Kabupaten Banyuwangi melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.